Halo, perkenalkan nama saya Oktaviana Sitorus dari Prodi Manajemen Sorea, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membahas tentang etika bisnis pasar persaingan sempurna yang dibimbing oleh dosen pengampu saya Muhammad Tovan Nugroho SSI MM. Pasar persaingan sempurna. 1. Pasar bebas. Definisi pasar bebas. Kondisi pasar yang memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk membeli dan menjual barang, yang harga penjualan dan pembelinya ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Free market. Pasar bebas adalah pasar ideal di mana seluruh keputusan ekonomi dan aksi oleh individu yang berhubungan dengan uang, barang, dan jasa adalah sukarela. Pasar bebas diadvokasikan oleh pengusul ekonomi liberalisme. Pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar bebas. Semua orang bebas untuk memiliki kekayaan serta sumber daya produksi. Masyarakat bisa mengembangkan kreativitasan dan inovasi. Persaingan antar produsen menciptakan motivasi tinggi untuk menciptakan produk yang berkualitas. Kekurangan pasar bebas. Terjadi eksploitasi terhadap masyarakat berekonomi lemah yang dilakukan oleh para penguasa yang memiliki ekonomi kuat. Terjadinya monopoli yang bisa berujung pada kerugian terhadap masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang signifikan antara golongan ekonomi yang kuat dan lemah. Perekonomian cenderung tidak stabil sehingga menimbulkan masalah dalam pasar. 2. Pasar persaingan tidak sempurna. Monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana sebuah penjual tunggal menguasai pasar atau monopolis, berkuasa untuk menentukan harga dan tidak punya barang sejenis yang hampir sama. Monos berarti sendiri, sedangkan polein berarti penjual. Seperti dikutip dari edisi belajar teori ekonomi, pendekatan mikro, berbasis karakter oleh Jun Surjanti, Musdoholifah, dan Budiono. Oligopoli. Definisi oligopoli. Keadaan pasar dengan produsen pembekal barang hanya berjumlah sedikit sehingga mereka dapat memengaruhi harga pasar. Oligopoli adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna di mana hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Praktik oligopoli umumnya dilakukan sebagai salah satu upaya untuk menahan perusahaan-perusahaan potensial untuk masuk ke dalam pasar. Monosopsoni. Definisi monosoni, keadaan pasar barang tertentu yang pembelinya hanya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok pembeli sehingga dapat menentukan tingkat harga. Monopsoni adalah keadaan di mana satu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas yang di dalamnya hanya terdapat satu penjual dan satu konsumen yang menjadi pembeli tunggal. Pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan pasar monopsoni. Kualitas produk terjamin karena pembeli hanya mau membeli barang yang berkualitas. Penjual termotivasi untuk selalu melakukan inovasi terhadap usahanya. Kekurangan pasar monopsoni. Pembeli berlaku semena-mena, khususnya dalam penentuan harga. Keluhan penjual tidak didengar karena pembeli terlalu egois memikirkan keuntungan yang didapat. Oligopsoni. Pengertian pasar oligopsoni adalah suatu bentuk pasar yang di dalamnya terdapat dua atau lebih pembeli, umumnya pelaku usaha, yang menguasai pasar dalam hal penerimaan pasokan atau berperan sebagai pembeli tunggal atas barang atau jasa di dalam suatu pasar komoditas. Ciri-ciri pasar oligopsoni. 1. Oligopsoni terdapat beberapa pembeli yang menguasai pasar di mana tugasnya adalah memberi produk-produk yang dihasilkan oleh produsen. 2. Umumnya pembeli adalah distributor, sebagian besar konsumennya adalah distributor. 3. Produknya adalah bahan mentah. Semua produk yang dijual di pasar ini adalah produk mentah atau bahan setengah jadi yang harus diolah agar dapat digunakan. Pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan pasar oligopsoni. 1.
Di pasar ini, hak-hak produsen terlindungi dengan baik meskipun pembeli berperan sebagai penguasa. 2. Masih berhubungan dengan poin 1. Di pasar ini, pembeli tidak bisa bertindak semaunya. Meskipun dapat menentukan harga, pembeli harus menyesuaikan harga dengan barang yang dibeli agar produsen mau menjual kepadanya. 3. Walaupun pasar ini masih belum terorganisir dengan baik, namun pasar ini umumnya mengedepankan keadilan, menghindari kecurangan, dan tidak menyalahgunakan kebebasan. Kekurangan pasar oligopsoni. 1. Kualitas produk pada pasar ini kurang terjaga dengan baik karena penjualan cenderung mudah. 2. Di pasar ini juga cukup rentan terjadi manipulasi di mana beberapa pembeli melakukan kerjasama memanipulasi keadaan yang dapat merugikan produsen. 3. Etika konsumen. Bisnis dan perlindungan konsumen. Dalam etika bisnis di mana perusahaan harus menjamin keamanan dan keselamatan konsumen atas produk, barang, dan jasa yang ditawarkan, biasanya disebut dengan perlindungan konsumen di mana bisnis dan perlindungan konsumen sangat berkaitan. Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Etika konsumen. Hubungan produsen dan konsumen. Definisi konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU-PK) sebagai berikut. Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri. Definisi konsumen tenaga listrik yakni setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha ketenagaan kelistrikan untuk digunakan sebagai pemanfaat akhir dan tidak untuk diperdagangkan. Kasus-kasus etika konsumen. Analisis kasus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kasus penarikan Indomie di Taiwan dikarenakan pihak Taiwan menuding mie dari produsen Indomie mengandung bahan pengawet yang tidak aman bagi tubuh, yaitu bahan metil P-hidrokbenzoat pada produk Indomie jenis bumbu Indomie goreng dan saus barbeque. Hal ini disanggah oleh Direktur Indofood Sukses Makmur, Franciscus Welirang berdasarkan rilis resmi Indofood CBP Sukses Makmur. Pasal-pasal dalam UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berhubungan dengan kasus di atas. 1. Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 2. Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 3. Pasal 4C UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Pasal 7B dan D UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Etika periklanan. Fungsi iklan. Fungsi periklanan yang paling utama adalah membantu mempromosikan produk atau jasa kepada calon konsumen dan mendorong mereka untuk membeli atau menggunakannya. Periklanan berfungsi untuk membuat konsumen sadar terhadap merek baru dan memfasilitasi penciptaan citra merek yang positif. Klasifikasi periklanan. Periklanan produk, periklanan bisnis ke bisnis, periklanan respon langsung, periklanan eceran, periklanan politik, periklanan pelayanan masyarakat, periklanan korporasi, periklanan direktori, periklanan advokasi. Jenis-jenis iklan. Iklan harus menonjolkan keunggulan produk atau jasa yang diiklankan sehingga diharapkan mampu mempengaruhi target konsumen untuk membeli produk tersebut. Jenis-jenis iklan berdasarkan isinya. Contoh sebagai berikut. 1. Iklan pemberitahuan, pengumuman. Iklan pemberitahuan atau pengumuman merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menarik perhatian khalayak tertentu melalui sebuah informasi atau pembicara tertentu. 2. Iklan penawaran atau niaga. Iklan penawaran atau niaga merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk menawarkan barang atau jasa kepada khalayak ramai agar dibeli oleh target konsumennya. Yang termasuk contoh iklan penawaran misalnya yaitu iklan penjualan makanan, iklan jasa pengobatan, dan sebagainya. 3. Iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan jenis iklan yang bertujuan untuk memberikan pencerahan
dan penjelasan mengenai sesuatu hal. Biasanya diterbitkan oleh instansi atau lembaga pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pada isu-isu tertentu. Kasus-kasus etika periklanan. Contoh kasus nyata perusahaan yang melanggar etika bisnis. Pelanggaran etika bisnis oleh PT Garuda Indonesia 2018. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu BUMN yang cukup signifikan dalam dunia perindustrian, terutama pada bidang transportasi. Namun, pada tahun 2018, PT Garuda Indonesia telah melanggar kode etik dalam berbisnis dengan memanipulasi laporan keuangannya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.